Halo semuanya, pernah nggak sih pas kamu lagi berdiri di pinggir pantai terus mikir, ada makhluk apa aja ya yang ngumpet di balik ombak gelap di kejauhan sana? Nah, kalau pernah, kamu ada di tempat yang tepat banget. Hari ini kita bakal jalan-jalan semacam ikutan tur rumah hantu tapi di lautan. Kita bakal ngebedah lebih dari 15 hewan laut yang paling menakutkan, aneh, dan pastinya mematikan berdasarkan temuan luar biasa dari para ilmuwan. Jadi siap-siap aja, karena sesi bedah materi kita kali ini dijamin bakal ngubah cara kamu ngelihat lautan selamanya. Oke, biar gampang, tur kita ini dibagi jadi 4 bagian. Mulai dari raksasa purba penguasa samudra, turun ke teror gelap laut dalam, lanjut ngebahas predator aneh nan kejam, dan terakhir, makhluk-makhluk mungil namun sangat mematikan. Yuk, langsung kita mulai aja. Bagian pertama, raksasa purba penguasa samudra. Mari kita putar mundur waktu kita ratusan juta tahun ke belakang. Jauh sebelum hiu modern menguasai samudra, lautan itu ibarat arena gladiator brutal yang isinya benar-benar monster raksasa. Coba bayangin, kamu lagi asyik berenang, dan tiba-tiba ada bayangan utupin matahari. Pas kamu nengok ke atas, boom, ada monster ini. Lewat fosil luar biasa yang ditemui di pantai Inggris, ilmuwan nemuin spesies yang disebut monster lilstock. Tahu nggak panjangnya berapa? 26 meter. Itu hampir segede paus biru modern loh. Makhluk ini bahkan bikin hiu megalodon yang legendaris itu, yang cuma 18 meter, kelihatan kecil. Kebayangkan, hidup di zaman itu berarti kamu harus berbagi lautan sama predator yang bisa nelan mobil utuh-utuh tanpa perlu ngunyah. Ngomong-ngomong soal megalodon, seberapa memantikannya sih dia? Nah, angka 276 ini ngasih gambarannya. Ini bukan jumlah mangsa yang dimakan sehari ya, tapi ini adalah jumlah gigi yang berderet di rahangnya. Dan ukurannya masing-masing segede telapak tangan manusia. Mereka pakai ratusan gigi super tajam ini buat mutusin sirip mangsanya biar nggak bisa kabur. Bener-bener mesin pembunuh purba yang sempurna. Jadi, dengan punahnya monster-monster seberat puluhan ton tadi, apakah lautan modern sekarang jauh lebih aman? Jawabannya belum tentu. Ini bawa kita ke bagian kedua, teror gelap laut dalam. Karena kalau kita nyelam jauh ke dasar laut, ke tempat yang gelap gulita tanpa sinar matahari, evolusi ternyata menciptakan hal-hal yang jauh lebih kelam. Tekanan air di zona ini gila banget. Rasanya kayak tubuh kamu ditindih sama piano grand. Ditambah suhu yang nyaris beku, alam seolah menciptakan makhluk-makhluk yang bentuknya kayak alien dari planet lain. Coba perhatiin angka ini. 46 meter. Para ilmuwan di lepas pantai Australia baru-baru ini nemuin hewan yang masih hidup dengan panjang 46 meter. Ini menjadikannya hewan terpanjang di dunia. Namanya Siphonophore raksasa. Tapi yang bikin merinding, dia ini sebenarnya bukan satu hewan tunggal. Dia itu koloni yang isinya klon-klon kecil mematikan, nyambung satu sama lain kayak tali yang super panjang, dan mereka kerja bareng pakai satu kesadaran kolektif buat ngejerat mangsa. Ngeri banget kan? Terus coba lihat bentuk aneh dari cumi-cumi Magna Pina ini. Dia ditemuin di kedalaman lebih dari 2000 meter di dekat anjungan minyak. Cumi-cumi sepanjang 8 meter ini beneran kelihatan kayak properti film horor sci-fi. Cara dia nahan tentakelnya yang super panjang itu kaku banget. Seolah-olah lengannya punya siku terus diseret gitu aja melintasi dasar laut. Nah, kalau yang ini namanya epic banget. Cumi-cumi vampir dari neraka. Kedengarannya kayak mimpi buruk yang jadi nyata ya. Warnanya merah gelap, dan dia bisa muter tubuhnya dari dalam keluar buat mamerin duri-durinya yang nyeremin. Tapi lucunya, ini semua cuma tipuan. Makhluk Dracula ini aslinya nggak berbahaya sama sekali buat manusia. Makanan dia sehari-hari cuma remah-remah sampah organik yang ngambang di laut. Bukti nyata kalau penampilan bisa nipu banget. Jeda sebentar nih buat fakta keren. Kamu mungkin mikir, gimana caranya mereka bisa hidup di lingkungan ekstrim kayak gitu? Di tempat tanpa matahari, ada cacing tabung raksasa sepanjang 2,4 meter yang hidup nyaman di dekat ventilasi gunung berapi bawah laut yang nyaris mendidih. Karena nggak punya mulut, mereka ngelakuin yang namanya kemosintesis. Bakteri di dalam tubuh mereka ngubah bahan kimia beracun dari gunung berapi jadi energi. Intinya, kehidupan itu selalu nemuin jalan, bahkan di tempat paling beracun sekalipun. Masuk ke bagian ketiga, predator aneh nan kejam. Di sini kita bergeser dari makhluk berukuran raksasa ke predator dengan gaya berburu yang sangat licik dan sadis. Mereka ngebuktiin kalau kamu nggak harus jadi yang paling besar buat jadi yang paling mematikan. Coba deh kita bandingin dua jagoan sergap ini. Di satu sisi ada anglerfish. Buat hemat energi di dasar laut, dia nggak perlu capek berenang. Dia cuma pakai antena bercahaya di kepalanya buat mancing mangsa masuk ke mulutnya.
Nah, di sisi lain ada hiu goblin yang taktiknya jauh lebih brutal. Pas mangsanya udah dekat, boom! Rahangnya bener-bener bisa copot menonjol keluar dari wajahnya buat nyaplok si korban, terus ditarik lagi ke dalam kepalanya. Bener-bener kayak adegan jump scare di film horor. Tapi dari semua itu, taktik cutting bobit ini yang mungkin bakal bikin kamu paling merinding. Semuanya terjadi cepet banget. Pertama, dia ngubur diri di pasir sampai nggak kelihatan sama sekali. Kedua, 5 antena di kepalanya bakal deteksi gerakan sekecil apapun dari mangsa. Ketiga, dia melesat ke atas pakai rahang setajam gunting buat nyengkeram. Dan keempat, dalam hitungan detik, dia narik korbannya utuh-utuh ke dalam tanah. Kalau bayangin ini aja nggak bikin kamu ngeri, keberanian kamu luar biasa sih. Kalau taktik ngumpet di pasir tadi udah bikin ngeri, kenali nih, Northern Stargazer. Ikan ini ngubur seluruh tubuhnya di dasar laut berpasir dan cuma nyisain matanya yang ngadep lurus ke atas, plus mulutnya yang setengah kebuka dengan gigi-gigi tajam. Dia cuma diem, sabar, nunggu ada yang lewat. Setelah lihat wajah predator licik ini, yakin deh, kamu bakal mikir 2 kali sebelum asal mijak dasar laut yang berpasir. Sekarang kita sampai di bagian keempat, sekaligus putaran terakhir dari tur kita, mungil namun sangat mematikan. Fakta mengejutkannya adalah, teror paling nyata buat kita manusia sebenarnya bukan monster-monster laut dalam tadi, tapi justru makhluk-makhluk super kecil yang ngumpet di perairan dangkal, tempat kita biasa berlibur. Ini bukti nyata kalau ukuran itu bukan segalanya. Kenalin gurita cincin biru. Dia suka banget ngumpet di terumbu karang dangkal. Kalau dia merasa terancam, dia bakal ngeluarin warna cincin biru yang cantik banget. Tapi awas, itu bukan ajakan buat disentuh, melainkan hitung mundur kematian. Gigitannya itu nyaris nggak kerasa, jadi kamu bisa aja nggak sadar pas digigit. Padahal, dia nyuntikin racun 1000 kali lipat lebih kuat dari sianida. Dan bagian paling parahnya, sampai sekarang belum ada obat penawarnya. Sama sekali nggak ada. Selanjutnya, ikan batu atau stonefish. Catat ya, ini adalah ikan paling berbisa di dunia. Beda sama gurita tadi yang masih ngasih peringatan lewat warna, ikan batu ini nyamar sempurna, persis kayak batu kasar di dasar laut. Kalau kamu nggak sengaja nginjek dia, 13 duri di punggungnya bakal langsung tegak dan nyuntikin racun. Rasa sakitnya itu bener-bener luar biasa menyiksa dan bisa berakibat fatal cuma dalam hitungan menit kalau nggak ditangani cepat. Kamuflasenya itu loh yang bikin dia bahaya banget. Belum selesai, ada juga ubur-ubur kotak Australia. Makhluk ini beda dari ubur-ubur biasa yang cuma ngambang ngikutin arus, dia nih aktif berenang nyari mangsa. Tentakelnya bisa memanjang sampai 3 meter, dan di tiap tentakelnya ada sekitar 5.000 sel penyengat berbisa tinggi. Racunnya kerja super cepat, langsung nyerang jantung, sistem saraf, dan kulit secara bersamaan. Hewan mungil ini udah banyak banget makan korban di perairan Indo-Pasifik. Yang terakhir, tolong banget jangan pernah kegoda sama cantiknya siput kerucut. Banyak turis yang ambil cangkangnya dari air karena motifnya bagus dan kelihatan cuma kayak siput lambat biasa. Tapi kalau dia merasa terancam, dia bakal nembakin semacam belalai tajam bergerigi yang fungsinya mirip tombak beracun. Serangannya ini cepet banget dan super kuat, bahkan sampai bisa nembus sarung tangan atau pakaian selam kamu. Sekali kena, racunnya bisa berakibat fatal. Nah, kita udah ngebahas dari sejarah kuno monster raksasa, turun ke laut dalam yang gelap tanpa cahaya, sampai ke makhluk-makhluk cantik mematikan yang ada di sekitar tempat wisata kita. Ternyata banyak banget rahasia lautan yang menakjubkan sekaligus ngeri. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan adanya monster segede paus sampai sekecil telapak tangan yang ngumpet di bawah ombak sana, apakah kita, manusia, benar-benar penguasa di planet kita sendiri? Coba dipikirin lagi pas kamu jalan-jalan ke pantai nanti. Terima kasih ya udah ikut gabung dan belajar bareng saya hari ini.